Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, di mana iblis mengintimidasi Ratu Adil. Wow, ini sungguh-sungguh mengejutkan. Iblis sendiri mengintimidasi Ratu Adil. Kalian tahu dong ya, apa itu mengintimidasi? Mengintimidasi bisa diartikan sebagai mengincar. Jadi sebagai sasaran utama, incaran utama. Kenapa Ratu Adil yang harus dijadikan incaran utama? Kenapa bukan orang lain yang ada di luar sana? Kenapa bukan para ulama? Kenapa bukan para ustadz? Kenapa bukan para pendeta? Kenapa bukan orang-orang yang beriman? Tapi kenapa yang diintimidasi oleh iblis adalah Ratu Adil? Dan kenapa secara terang-terangan Ratu Adil menunjukkan jati dirinya, bukan hanya Ratu Adil ya, tapi kenapa terang-terangan iblis menunjukkan cara dia mengintimidasi Ratu Adil? Belum tentu orang-orang di luar sana dicobai oleh iblis, belum tentu seperti iblis mencobai Ratu Adil. Pencobaan yang begitu luar biasa dan bertubi-tubi, tapi terpatahkan. Ratu Adil diintimidasi oleh iblis. Bukan hanya iblis saja, tapi Ratu Adil diintimidasi oleh senopatinya para iblis, oleh petinggi-petingginya para iblis. Ratu Adil diintimidasi. Bayangkan itu. Bukan hanya iblis ecek-ecek loh yang mencobai, tapi ketuanya para iblis loh, pimpinannya para iblis loh yang mencobai mengintimidasi Ratu Adil. Dan kenapa Ratu Adil diintimidasi, dan kenapa Ratu Adil menjadi sasaran bagi ketua, bagi pimpinannya iblis? Ternyata ada beberapa hal yang membuat iblis sangat bernafsu untuk mengintimidasi, untuk mengincar si Ratu Adil. Yang pertama, ternyata Ratu Adil merupakan public figure di dua dunia. Kalian tahu ya, Ratu Adil itu dikisahkan pun dalam beberapa ramalan, termasuk ramalan Jayabaya yang menyatakan bahwasanya Ratu Adil itu menjadi pimpinan di dua dunia, di alam gaib dan di alam nyata. Ratu Adil menjadi public figure di dua dunia nantinya. Di alam nyata dan di alam gaib dia akan tersohor. Yang kedua, ternyata Ratu Adil adalah calon penguasa yang agung. Kalian tahu ya, penguasa itu adalah sosok yang berkuasa. Entah raja, entah ratu, entah presiden, dia berkuasa. Dan ditambah lagi, penguasa yang agung berarti kekuasaannya itu bukan kekuasaan yang kecil. Kekuasaannya tuh pastinya sangat besar. Menjadi pemimpin yang agung, pemimpin yang besar. Lalu yang ketiga, kenapa para iblis dan bahkan ketua atau pimpinannya iblis mengintimidasi Ratu Adil? Yang ketiga, karena apa? Ratu Adil dekat dengan sang ilahi. Kamu tahu ya pastinya, iblis itu tidak suka dengan orang-orang yang intim dengan ilahi, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Itu iblis nggak suka. Maka dari itu iblis mencari celah, mencari cara untuk apa? Mengintimidasi. Lalu yang keempat, setelah dekat dengan sang ilahi, ternyata Ratu Adil adalah orang yang saleh.
di mana Ratu Adil ini ternyata dia menjalankan firman Tuhan. Di dalam kehidupannya dia menjadi salah satu orang yang terpuji di dalam kehidupannya. Orang yang saleh, sehingga membuat iblis itu geram kepada Ratu Adil dan ingin mencobai Ratu Adil dan menjadikan Ratu Adil sebagai incaran. Lalu yang kelima, ternyata Ratu Adil merupakan sosok yang kuat imannya, kuat agamanya. Ini sangat jelas di dalam Ramalan Jayabaya yang menyatakan bahwa Ratu Adil berasal dari keluarga rendah iman. Orang tuanya Ratu Adil imannya rendah, ilmu agamanya rendah. Tapi ada lagi di ayat lain yang menyatakan bahwasanya Ratu Adil akan menegakkan hukum Tuhan. Bagaimana hukum Tuhan mau ditegakkan kalau orang itu tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak paham atau menjalankan hukum Tuhan? Tentunya sebelum Ratu Adil menegakkan hukum Tuhan di dalam kepemimpinannya, tentunya Ratu Adil sudah menjadi pelaku firman, sudah menjalankan hukum Tuhan, sudah menjalankan firman Tuhan. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, Ratu Adil itu dia adalah terang dunia. Ratu Adil akan menjadi salah satu pribadi yang akan menerangi kegelapan dunia, di mana kehadiran Ratu Adil ini bagaikan cahaya dari langit, di mana bumi yang gelap ini tiba-tiba terkena cahaya dari langit dan menjadi terang. Maka orang-orang akan bersukacita karena kehadirannya. Sama halnya itu, kehadiran Ratu Adil membuat orang-orang bersukacita. Lalu yang ketujuh, ternyata Ratu Adil ini orang pilihan Tuhan, orang pilihan ilahi. Jadi Ratu Adil itu adalah orang pilihan. Kalau zaman dahulu, orang-orang pilihan itu dinamakan Rasul dan Nabi. Rasul dan Nabi itu zaman-zaman dahulu, karena Nabi terakhir sudah muncul, jadi bukan Nabi lagi ya. Tapi Ratu Adil ini status dia memang bukan Nabi lagi, bukan Rasul lagi, karena dia orang pilihan di zaman modern ini. Tentunya kalau Ratu Adil dibilang dia Nabi, dia Rasul, orang-orang gak percaya. Karena apa? Nabi dan Rasul yang terakhir sudah turun di dalam keyakinan agama. Karena kata Nabi dan Rasul itu bersangkutan dengan ilmu agama. Tapi Ratu Adil, dia orang pilihan. Dia bukan Nabi dan Rasul, tapi dia adalah awal dan akhir. Dia yang akan menjadi awal zaman baru muncul, dan dia akan menjadi akhir zaman kegelapan ini ada. Jadi status dia sebagai Mesias. Dia sebagai Mesias. Dia sebagai penolong terakhir. Maka dari itu di Ramalan Jayabaya dikatakan, sangat beruntunglah yang sudah bertemu Ratu Adil. Ayat ini berlaku bagi paranormal, bagi orang-orang pintar yang bisa menggunakan jiwa mereka, karena mereka bisa mendapatkan pertolongan dari pertemuannya dengan Ratu Adil. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis.